Halo Rock and Roll Shooters, saya sering menerima DM di Instagram menanyakan tentang bagaimana proses membuat sebuah video konten. Mulai dari bagaimana caranya membuat naskah, alat-alat produksi yang diperlukan, dan hal-hal lain yang bisa membuat sebuah video konten jadi kece. Oke, ini dia tahapan-tahapannya. Tahapan pertama, preliminary plan. Akan sangat sulit membuat sebuah video konten yang kece tanpa perencanaan produksi yang maksimal, terutama naskah. Kalau kamu asal shoot, jadinya bakal banyak footage sampah yang terbuang. Dan bisa jadi malah berakhir dengan malas ngedit. Karena sebenarnya kamu bingung mau bikin video apa sih? Nggak jelas. Awal membuat naskah adalah mencari ide. Ide bisa diawali dengan cukup satu premis, yaitu satu kalimat yang menggambarkan video ini bakal tentang apa. Misalnya premisnya adalah pakai MyXL membuat hidupmu menjadi tidak jomblo lagi. Nah, dari satu premis itu kamu bisa jadikan sebuah plot cerita tentang bagaimana kamu memanfaatkan aplikasi MyXL untuk menarik perhatian gebetan sampai akhirnya ada konflik yang kamu ditampar gebetan, tapi akhirnya berujung di pernikahan. Tapi jangan senang dulu, ada plot twistnya. Ternyata kamu jadi tukang orjen tunggal. Naskah itu tidak harus selalu berupa naskah yang berisi dialog ya, karena kadang kamu juga pengen bercerita cukup dengan visual saja. Nah, untuk format naskah sendiri secara garis besar ada dua macam, tergantung tipe video yang akan kamu bikin. Ada format screenplay dan ada format multikolom. Screenplay ini dipakai untuk format naratif film atau video bercerita yang banyak dialognya. Formatnya seperti ini. Ini adalah scene heading atau slagline, berupa keterangan lokasi kejadian, apakah interior atau eksterior, kejadiannya di mana dan waktunya kapan, apakah siang, malam, atau spesifik waktu tertentu. Kemudian ada bagian action yang berisi deskripsi pengadeganan. Nah, di sini kamu harus menuliskannya secara deskriptif, bukan dengan bahasa puitis yang nggak mungkin bisa diinterpretasikan dengan bahasa audiovisual. Nama karakter saat pertama kali muncul harus selalu ditulis dalam huruf besar. Bagian dialog selalu ditulis di tengah dengan nama karakter dalam huruf kapital semua, ditulis di atasnya. Jika ada panduan bagaimana ekspresi atau tingkah laku karakter saat mengucapkan dialog itu, ditulis di antaranya sebagai parenthetical. Jika ada dialog yang terdengar tapi si karakter tidak terlihat di kamera, kita kasih tanda OS alias off screen setelah nama karakter. Mas Gun. Tar, nanggung. Mas Gun. Astagfirullah. Au kampret. Au ahlak. Hah? Contoh format screenplay secara lebih detail saya taruh linknya di bagian video description di bawah ya. Format naskah kedua adalah format multikolom. Bagian utamanya adalah kolom untuk deskripsi visual dan kolom untuk deskripsi audio. Format naskah seperti ini lebih banyak dipakai untuk iklan, corporate video, atau video edukasi. Kamu bisa menambahkan kolom-kolom lain untuk spesifik durasi, shot number, grafis, musik, dan lain-lain. Saya membuat format naskah sendiri untuk membuat konten video-video saya. Saya cari format yang paling enak untuk saya produksi sendiri. Maklum, saya biasanya syuting sendiri. Jadi talent sendiri, ngedit sendiri, tidur sendiri, makan sendiri, masak sendiri. Kalau kamu memang serius membuat naskah seperti format screenplay, ada loh software khususnya. Kamu bisa download Celtics secara gratis. Kalau saya lebih suka memakai Google Docs untuk membuat naskah konten YouTube, karena jadi bisa bikin naskah di mana saja, pakai device apa saja, selama terhubung dengan akun Google yang sama. Setelah naskah jadi, biasakan bikin shot list agar saat syuting tidak ada detail shot yang terlupa, terutama buat kamu yang pikun.
Kalau mau lebih ribet lagi shortlistnya, bisa kamu tambahkan kolom seperti gear apa yang mau dipakai. Apakah pakai lensa khusus, slider, drone, technocrane, dan lain-lain. Template shortlist bisa kamu unduh di bawah di bagian video description ya. Kalau saya untuk sekedar konten video YouTube, biasanya cukup bikin shortlist di Notes app-nya iPhone. Saat syuting, tinggal di checklist saja bagian shot mana yang sudah selesai. Kalau mau lebih ribet karena memang butuh banget previsualisasi shot yang tidak bisa digambarkan dengan shortlist, bikin storyboard. Biasanya klien bawel banget minta storyboard. Nggak perlu digambar dengan detail, bukan komik juga. Boleh stick figure aja. Yang penting untuk framing, penempatan subjek, angle-nya cukup untuk memprevisualisasikan adegannya. Link contoh dan template untuk storyboard ada di video description ya. Oke, sekarang kita bahas bagian yang biasanya dianggap paling seru, production phase. Kamera mungkin bisa pakai apa aja untuk bikin video konten yang kece, asal jangan kamera lubang jarum. Dan kamu juga harus tahu kekurangan dan kelebihan kameramu itu apa aja. Jangan sampai syuting pakai smartphone tapi kondisi pencahayaannya kurang. Sensor smartphone itu kan kecil banget. Kalau low light ya gambarnya bakal noisy. Makanya lighting yang proper itu penting. Nggak harus ribet-ribet setup lighting kok. Cahaya dari Tuhan alias window light bisa banget kok kamu manfaatkan. Kalau mau pakai lighting setup, pakai LED light karena hemat listrik. Kalau nggak sanggup beli LED light khusus untuk video, beli aja LED spot di online marketplace. Harganya cuma 150 ribuan seperti ini. Ini lampu yang biasa dipakai untuk proyek atau penerangan baliho. Bedanya dengan LED light khusus untuk video, ini CRI-nya rendah. Jadi warnanya cenderung bergeser atau kurang natural. Tapi ini masih bisa kamu koreksi saat editing atau di kamera dengan memanfaatkan fitur WB Shift. Kekurangan lainnya adalah lampu ini menghasilkan hard shadow karena ini adalah sumber cahaya yang kecil. Agar menjadi soft, bisa kita modifikasi misalnya dengan memantulkannya ke tembok atau ke bounce card seperti styrofoam, atau dengan memanfaatkan bagian screen diffusion dari reflektor. Tapi setelah dimodifikasi, lampu ini harus ditaruh sedekat mungkin dengan subjek karena intensitasnya jadi berkurang. Untuk background lighting biar backgroundnya nggak cuma gelap tok, kamu bisa pakai lampu meja yang dipasangi filter mica warna-warni. Tutorial lebih lengkap tentang penataan lighting pernah saya buat di sini. Jika kamu pakai smartphone untuk membuat video, pakailah aplikasi pihak ketiga agar mendapatkan hasil yang maksimal karena ada manual settingsnya. Pakai aplikasi seperti Filmic Pro. Kalau kamu pengen banget bokeh, nah sekarang kan apa-apa sukanya dibokehin biar cakep. Pacar kamu kurang cakep, dibokehin. Backgroundnya yang fokus. Kamu bisa pakai DSLR termurah seperti 550D yang cukup desain untuk merekam video Full HD. Bekasnya bisa dibeli dengan harga cuma 3-4 juta, sudah termasuk lensa kit. Nah, tinggal dibeliin lensa prime 50mm f1.8 seperti ini untuk beauty shots. Cuman sejutaan harganya. Sebagus apapun kualitas videomu, kalau nggak bagus audionya ya percuma. Misalnya kamu punya adegan dialog, tapi noisy nggak karuan. Terus kamu tambahin background musik. Walah, ya malah makin semrawut, susah didengerin. Pesannya bakal jadi nggak nyampe. Kalau belum mampu membeli audio set yang proper seperti shotgun mic atau wireless clip-on, atau kameramu nggak ada colokan audio, pakai smartphone untuk recording audio. Bisa dikantongin talent atau taruh paling dekat dengan sumber suara. Tinggal di-sync di post production atau di editing. Jangan lupa pakai clap untuk sync. 9 fakta kilat tentang si mantan planet ke-9. Kenapa bukan planet? Menurut International Astronomical Union pada 2006, planet di tata surya berbentuk bulat. Atau jika syuting pakai smartphone, pakai headsetnya dan cantolin bagian mic-nya paling dekat dengan mulut untuk mendapatkan audio terbaik. Hai, aku lagi cobain take video pakai handphone aja. Secanggih apapun kameramu, semahal apapun kameramu, pelajari teknik pengambilan gambar yang benar. Saya pernah membuat video tutorialnya di sini. Pakai tripod flat head untuk mendapatkan smooth camera movement.
Nggak perlu beli tripod baru kalau sudah punya tripod foto yang flat base dan bisa dilepas bagian bulletnya. Tinggal beli fluid head yang paling murah, harganya cuma 400 ribuan. Loh, ini kenapa dilepas? Karena ini kalau buat panning dan tilting nggak bakal bisa smooth kayak hubungan percintaanmu. Seret. Nah, kalau ini karena tipe fluid head, buat panning dan tilting itu bakal smooth banget. Awas. 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 Bu, airnya udah belum? Bu, airnya udah belum? Kokop ya, kokop. Kokopin. Mau syuting handheld, saya pernah bikin video tutorialnya di sini. Biar videomu tetap enak dilihat, nggak bikin pusing karena goyang-goyang. Kalau kamu syuting untuk review produk, apalagi itu titipan klien, biasanya klien punya ekspektasi shot produknya itu bakalan cakep, sinematik. Jangan syuting handheld memakai lensa berfokal yang panjang atau tele karena bakalan amburadul. Apalagi kalau nggak ada fitur stabilization pada kamera atau pada lensamu. Saya biasanya cuma pakai dolly scatter ini untuk kamera movement pada shot produk. Harganya cuma 300 ribuan di online marketplace. Atau kamu bisa memanfaatkan turntable untuk mainan ini yang pakai baterai. Oke, sekarang tahapan post production atau editing setelah semua footage kamu ambil. Kamu nggak harus membajak software mahal untuk bisa mengedit video kece. Ada beberapa software editing profesional yang bisa kamu dapatkan secara gratis. Ada HitFilm Express, DaVinci Resolve, Lightworks, bahkan Avid yang dipakai untuk ngerjain film-film besar seperti Star Wars, The Force Awakens. Sekarang ada versi free-nya. Saya suka pakai DaVinci Resolve karena enak banget untuk color grading atau untuk color correction. Misalnya di sini saya akan mengoreksi warna produk yang tidak sesuai dengan warna aslinya. Bisa saya lakukan dengan mudah memakai fitur qualifier. Semua editing software ini mostly sama cara kerjanya. Bahkan keyboard shortcut yang dipakai pun sama. Misalnya saya pakai J untuk play backward, K untuk pause, L untuk play forward di Resolve. Di software lain pun bakal sama kegunaannya. Jadi, kamu sebenarnya gampang kalau mau migrasi antar software. Nggak perlu takut mencoba-coba. Download aja semua dan pelajari satu persatu. Toh kuota Excelmu melimpah dan ngebut buat download. Dan yang paling penting untuk kamu pelajari sebenarnya adalah fungsi dan penggunaan cut and transition dalam video agar video kamu lebih bermakna, bertutur. Kamu bisa cek tutorialnya di sini. Kalau mau lebih serius untuk color grading dengan Resolve, bisa cek tutorialnya di sini, lengkap dan free. Untuk musik dan sound effects, kamu bisa download gratis dari YouTube Audio Library, dari channel NCS, atau dari SoundCloud. Jangan memakai lagu orang tanpa izin karena itu sama saja dengan membajak. Dan kamu bisa kena copyright infringement. Kalau kamu bandel, channel kamu bisa hilang. Oke rock'n'roll shooters, itu tadi beberapa tips dari saya untuk membuat konten video kece budget murce. Nah, biar apa yang kamu dapat tadi nggak sia-sia, ayo ikutan lomba video dari XL dengan tema Pakai MyXL, bikin hidup lebih mudah. Bisa video drama, komedi, sosial eksperimen, bebas pokoknya, asal nggak nyinggung sara. Gunakan kreativitasmu, tapi wajib menggunakan elemen XL dan menunjukkan aplikasi MyXL. Bagaimana detail cara ikutannya bisa dibaca di video description di bawah. Hadiahnya ada uang tunai sebesar 15 juta untuk juara 1. Lumix G7 plus paket internet XL setahun untuk juara 2. Dan juara ketiga akan mendapatkan Motorola G Play plus paket internet XL selama setahun. Lumayan banget kan hadiahnya. Ayo ikutan, saya tunggu videonya. Pinjam komputer dong. Mau ngapain? Gak lihat aku lagi sibuk kerja kayak gini. Nonton YouTube. Kan bisa nonton YouTube di HP-mu. Ya boros dong tar kuotanya. Sekarang bisa nonton YouTube tanpa kuota. Kamu kan pakai XL. Oh iya, gimana caranya? Sini. Ini belum ada aplikasi MyXL. Kamu dulu nanti aku ajari. Aku kerja dulu.
Ya nanti memori HP aku habis dong. Itu aplikasi MyXL kecil banget loh. Kamu nggak harus hapus-hapusin foto-foto selfie-mu. Oh iya, cuma 27 MB. Nanti kalau udah ke-download, kamu pilih paket ekstra combo. Itu bisa nonton YouTube tanpa kuota. Apalagi? Pulsa aku nggak cukup. Oke, rempong ya. Ini aku kirim pulsa pakai MyXL. Udah loh, harusnya udah kekirim. Thanks. Ini ada promo seru-seru di app MyXL loh. Wow. Ada diskon Levi's. Wow. Terus ada diskon 35% Airy Rooms. Wow. Jalan-jalan lagi yuk. Bayarin ya? Buat gantiin pulsa. Ih, tabak ya, 100.000 minta ganti bayarin jalan-jalan. Oh, gini aja. Bagaimana kalau sekarang kita ikutan kompetisi video pakai MyXL? Itu hadiah utamanya 15 juta. Bisa buat jalan-jalan berdua. Nah,